Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia meraih kemerdekaannya atas penjajahan Jepang. Bapak Soekarno pun diangkat menjadi presiden untuk pertama kalinya. Namun, berselang 2 tahun Indonesia merdeka, Belanda dengan membonceng sekutu kembali ke Indonesia dan berusaha menjadikan Indonesia sebagai negara jajahannya kembali. Ya, walaupun misi Belanda ini mampu digagalkan oleh rakyat Indonesia. Kemudian pada tahun 1967, tepat setelah 22 tahun Presiden Soekarno memimpin Indonesia, kursi kepresidenan pun diambil alih oleh Presiden Soeharto. Beliau diangkat menjadi presiden kedua negara Indonesia. Dalam masa pemerintahannya, beliau menerapkan sebuah program yang kita kenal dengan Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun dari tahun 1967 sampai 1972. Dan hasilnya program ini memberikan sebuah prestasi berupa pertumbuhan ekonomi yang berada pada angka 10,2%. Kemudian pada tahun 1972 sampai 1980, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap mengalami pertumbuhan yang sangat baik. Ya, walaupun tidak mencapai angka sebelumnya, yaitu hanya berada pada angka 6,8%. Lalu masih pada dasawarsa yang sama, yaitu pada tahun 1974, Indonesia mendapatkan sebuah rezeki besar. Ya, bahasa saya rezeki nomplok lah gitu. Yang dimana pada saat itu nilai ekspor atau nilai harga minyak di pasar internasional meningkat hingga 4 kali lipat dari harga normalnya. Indonesia yang pada saat itu menjadikan minyak bumi sebagai ekspor andalan, mendadak pendapatan negara menjadi tinggi. Kemudian pada tahun 1980-an ketika nilai minyak mulai menurun kembali, pemerintah beralih kepada ekspor non-migas. Berbagai macam kebijakan pun diterapkan dalam masa Orde Baru ini, seperti program swasembada beras, deregulasi perbankan, deregulasi investasi dan perpajakan, kemudian industri manufaktur berbasis tradisional seperti alas kaki, furniture, garment, produk kertas, produk kayu, tekstil, dan produk-produk tradisional lainnya. Dan hasilnya, Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan ekonominya berada pada angka 7,8%. Sebuah pertumbuhan ekonomi yang hanya mampu dicapai oleh negara-negara yang pada saat itu dijuluki macan Asia. Semua pencapaian Indonesia ini bisa kita simpulkan dari sebuah laporan yang disampaikan oleh World Bank pada tahun 1997, yang kurang lebih isinya seperti ini. Berdasarkan berbagai macam indikator makro, pertumbuhan perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang sangat baik. Namun, hasil manis yang dirasakan oleh rakyat Indonesia tidak berlangsung lama. Karena setelah beberapa bulan laporan yang disampaikan oleh World Bank, krisis moneter melanda Indonesia. Indonesia memasuki masa kelam yang kita kenal dalam sejarah dengan istilah era reformasi. Bayangkan, pada saat itu nilai rupiah yang 2.400 rupiah per US dollarnya melemah sangat jauh menjadi 16.650 rupiah US dollar. Ya, walaupun setelah pergantian kepemimpinan, Bapak B.J. Habibie diangkat menjadi Presiden ketiga Republik Indonesia, rupiah bisa kembali menguat hingga 9.000 rupiah per US dollar. Waktu pun terus berjalan, berbagai peristiwa telah dilalui oleh rakyat Indonesia. Pergantian pemerintahan pun silih berganti. Hingga 76 tahun Indonesia telah merdeka, tapi kok Indonesia gitu-gitu aja? Nggak ada memberikan sebuah kemajuan yang pesat atau perkembangan yang begitu berarti untuk seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaan pun bermunculan, bagaimana bisa negara kaya raya yang katanya tongkat dan batu jadi tanaman, tapi kok gitu-gitu aja? Nggak ada sebuah perubahan signifikan yang dialami oleh Indonesia. Apakah waktu 70 tahun belum cukup untuk membuat Indonesia merubah nasibnya menjadi negara maju? Apakah waktu 70 tahun belum cukup untuk membuat Indonesia mensejajarkan diri dengan negara-negara maju seperti Jerman, Amerika, Korea Selatan, dan negara-negara maju lainnya? Adakah negara yang mengalami nasib yang sama seperti Indonesia? Dan jawabannya ada, yaitu Korea Selatan. Ya, walaupun Korea Selatan pada saat ini telah mampu merubah nasibnya menjadi sangat-sangat luar biasa baik. Korea Selatan merdeka tepat 3 tahun kurang 2 hari setelah kita merdeka, yaitu pada tanggal 15 Agustus 1948. Jika kita merdeka atas penjajahan Jepang, maka Korea Selatan pun sama-sama merdeka atas penjajahan Jepang. Syngman Rhee pun diangkat menjadi presiden untuk pertama kalinya. Kemudian pada tahun 1950 terjadi perang saudara antara Korea Selatan dengan Korea Utara. Kemudian pada tahun 1960 terjadi kudeta militer yang menyebabkan Syngman Rhee lengser dari kursi kepresidenan. Presiden selanjutnya pun menduduki tahta. Dalam masa pembangunannya, Korea Selatan menerapkan sebuah program pembangunan yang kurang lebih sama seperti Indonesia, yaitu Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun
yang pertama dari tahun 1962 sampai 1967. Dan hasilnya program ini memberikan prestasi pertumbuhan ekonomi bagi Korea Selatan, yaitu berada pada angka 7,8%. Kemudian repelita kedua pun diterapkan dari tahun 1968 sampai 1973. Dan hasilnya perekonomian Indonesia kembali tumbuh sangat baik, yaitu berada pada angka 9,7%. Kemudian repelita pun diterapkan selama 5 kali berturut-turut oleh Korea Selatan. Dan hasilnya memberikan sebuah prestasi yang sangat luar biasa, yaitu pertumbuhan ekonomi yang mencapai angka rata-rata 10% lebih setiap tahunnya. Ya, kecuali pada tahun 70-an, yang dimana pada saat itu terjadi krisis minyak. Bayangkan, pada tahun 1960, nilai ekspor Korea Selatan hanya berada pada angka berkisar 50-an juta US dollar lebih pada tahun itu. Namun hanya dalam kurun satu dekade, tepatnya pada tahun 1971, nilai ekspor Korea Selatan telah melejit sangat jauh hingga 20 kali lipat, yaitu lebih dari 1 miliar US dollar. Wow, sebuah pertumbuhan yang luar biasa yang dilalui oleh Korea Selatan. Kemudian hanya dalam beberapa dekade, Korea Selatan mampu melampaui bahkan mensejajarkan dirinya dengan negara-negara yang sebelumnya PDB mereka atau pendapatan domestik bruto mereka di atas Korea Selatan, seperti melampaui Malaysia pada tahun 1970, dan kemudian pada tahun 1980-an Korea Selatan telah mampu mensejajarkan dirinya dengan negara Hong Kong, Singapura, dan Taiwan dengan pendapatan per kapitanya lebih dari 5.000 US dollar. Kemudian pada akhir tahun 1980-an, Korea Selatan telah digadang-gadang menjadi Asia Next Giant. Dan akhirnya hingga sekarang ini, Korea Selatan telah mampu menunjukkan eksistensinya di kancah internasional sebagai negara-negara maju dan mampu mensejajarkan dirinya dengan negara-negara hebat seperti Jepang, Amerika Serikat, Jerman, Cina, dan negara-negara maju lainnya. Apa penyebab Korea mampu melakukan perubahan yang sangat luar biasa? Yang dulunya negara jajahan, yang dulunya negara miskin dengan awalnya pendapatan domestik per kapita mereka hanya 79 US dollar. Namun sekarang ini pendapatan domestik mereka telah meningkat berkali-kali lipat hingga lebih dari 31.000 US dollar pendapatan per kapitanya sekarang ini. Siapa yang tidak kenal dengan produk Korea Selatan berbasis teknologi tinggi yang telah melalang buana di pasar internasional seperti Samsung, Daewoo, POSCO, Hyundai, dan produk-produk mereka lainnya. Industri Korea Selatan sangatlah kompetitif. Mereka mampu menciptakan sebuah produk berbasis teknologi tinggi yang sangat diminati oleh pasar lokal mereka maupun oleh konsumen di pasar internasional seperti kita sendiri yang ada di Indonesia. Jika ditanya kenapa bisa seperti itu, maka jawabannya adalah pasti karena peranan dari berbagai macam sektor yang ada di Korea Selatan yang kemudian mereka saling bersinergi, memberikan yang terbaik, memberikan peran yang maksimal sehingga lahirlah Korea Selatan yang seperti ini. Namun dari berbagai macam sektor tersebut, sektor industri lah yang memberi peranan penting dalam hal kemajuan Korea Selatan. Industri Korea Selatan sangatlah kompetitif. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan sebuah negara adalah salah satu berkat hasil dari kemajuan industri di negara tersebut, seperti yang dialami oleh Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Cina, dan negara-negara industri lainnya. Bisakah Indonesia seperti itu dalam hal kemajuan? Bisakah Indonesia merubah dirinya memperbaiki negara ini menjadi negara maju, seperti layaknya Korea Selatan? Dan jawabannya bisa. Indonesia adalah negara dengan berjuta kekayaan yang dimilikinya, baik kekayaan sumber daya alam yang bisa diperbarui maupun sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Kemudian jumlah penduduk kita, jumlah tenaga kerja juga sangat luar biasa banyak. Karena Indonesia merupakan salah satu negara di dunia ini dengan penduduk terbesar. Tapi bukan itu, bukan kuantitas. Indonesia pada saat ini sangat-sangat kekurangan kualitas. Ya, saya tahu teman-teman akan membantah ucapan saya dengan mengatakan, siapa bilang Indonesia tidak punya orang-orang hebat? Ya, saya tahu itu. Indonesia punya orang-orang hebat. Sayangnya pemerintah kurang peka terhadap mereka, sehingga akhirnya mereka diambil oleh negara asing dan lebih dihargai di sana. Indonesia harus mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Apakah ini salah pemerintah? Tidak. Tidak sepenuhnya ini salah pemerintah, karena salah satu peran pemerintah adalah menetapkan kebijakan dan memberikan fasilitas sarana dan prasarana untuk pendidikan sebagai faktor pendukung yang sangat penting.
Ya, walaupun saat ini kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan sarana fasilitas yang diberikan oleh pemerintah masih jauh dari kata memadai dan merata. Karena bagi saya pribadi sendiri, pendidikanlah menjadi salah satu faktor yang begitu penting untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia di sebuah negara tersebut. Kemudian dalam hal industri, Indonesia menjadi sangat lucu ketika 70 tahun lebih Indonesia sudah merdeka, tapi hanya mengandalkan bahan mentah sebagai ekspor andalan negara kita. Bayangkan, padahal kita memiliki berjuta-juta kekayaan. Kita mengekspor berjuta-juta ton bahan mentah ke luar negeri setiap tahunnya. Padahal jika bahan mentah tersebut tidak diekspor begitu saja, namun diolah dulu menjadi sebuah produk, khususnya produk yang berbasis teknologi, karena kita nggak bisa pungkiri bahwa sekarang ini kita hidup di zamannya teknologi. Nah, bahan mentah tadi diolah dulu menjadi sebuah produk di dalam negeri, baru dipasarkan, diekspor ke negara-negara tetangga ataupun negara-negara asing. Dan pastinya hal ini nantinya akan memberikan nilai tambah atau keuntungan yang jauh lebih tinggi untuk Indonesia. Dan kita bayangkan pula ketika bahan mentah tadi diolah dulu di dalam negeri, bukankah nantinya kita membutuhkan lahan? Bukankah nantinya kita membutuhkan tenaga kerja? Angka lapangan kerja akan meluas dan angka pengangguran akan menurun berbanding sama dengan meningkatnya angka kesejahteraan. Memang tidaklah mudah untuk melakukan hal tersebut. Akan ada banyak rintangan dan tantangan yang akan dilalui oleh Indonesia. Belum lagi intervensi dari negara-negara maju yang tidak ingin Indonesia bangkit. Namun bukan berarti itu mustahil, karena seperti saya katakan tadi, kita punya semuanya. Kita punya sumber daya alam dan kita juga punya sumber daya manusia, ya secara kuantitas. Tapi itu tadi, kita belum punya kualitas. Oleh karenanya, pemerintah harus mempersegera kemajuan Indonesia, mempersegera perubahan bagi Indonesia sebelum sumber daya alam yang kita miliki habis begitu saja, tanpa memberikan kemajuan dan perkembangan yang pesat atau begitu berarti untuk rakyat Indonesia. Namun bukan berarti kita sebagai rakyat biasa hanya berpangku tangan dan menyaksikan kinerja pemerintah. Karena Indonesia maju bukan untuk satu pihak, melainkan untuk semua pihak. Karena kemajuan sebuah bangsa, segenap lapisan masyarakat haruslah ikut bergerak, melakukan tindakan demi sebuah perubahan.